Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizky Santoso. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang penggunaan AI dalam pembuatan aplikasi web sederhana. Ini akan sangat membantu kita di bidang pekerjaan atau sekedar ambil freelance-freelance yang bisa menjadi pundi-pundi uang juga untuk kita. Nah, langsung saja pada video kali ini saya ingin membuat sebuah bukan ingin, tapi saya sudah membuat sebuah aplikasi web sederhana tentang manajemen warteg. Jadi pembeliannya bisa dilakukan secara online, kita bisa pilih menu melalui handphone atau komputer, sehingga kita nggak perlu antri ngomong ke mbaknya, mbak saya mau ini, saya mau itu, tetapi kita pesan melalui aplikasi. Dan pesanan kita akan masuk ke device mbak-mbak wartegnya. Sehingga antrian yang berdiri bisa diminimalisir juga. Untuk tools AI yang saya gunakan sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu ChatGPT untuk uh, meminta ChatGPT untuk memberikan prompt yang matang, yang akurat, yang sesuai untuk saya input ke AI lainnya yaitu Claude. Nah, jadi ChatGPT sendiri saya perintahkan untuk memberikan prompt yang akan saya gunakan dalam pembuatan aplikasinya di AI Claude. Karena yang saya tahu uh, Claude AI lebih powerful dalam pembuatan aplikasi, uh, lebih akurat kalau kita memberikan perintah yang benar. Dia bisa memberikan keluaran yang akurat dan powerful juga. Langsung saja eh, kita ke ChatGPT-nya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya memberikan perintah ke ChatGPT. Perintahnya seperti ini. Buatkan prompt yang tepat jika saya ingin AI membuat seperti ini. Lalu saya input kriteria dari aplikasi yang ingin saya buat, yaitu buat aplikasi web UMKM makanan atau minuman yang ada di sekitar kampus dengan menggunakan alat AI. Nah, kategori yang pertama itu ada desain menarik, yang kedua ada transaksi jual beli, yang ketiga ada penambahan dan pengurangan stok makanan di database wartegnya, dan ada rekapan keuntungan penjualan. Lalu ada pemisah produk antara menu yang satu dan menu lainnya. Lalu ada pembayaran melalui kris. Nah, ini sangat berguna kan? Jadi kita bisa meminimalisir antrian yang panjang. Nah, lalu ChatGPT sendiri memberikan keluaran yang menurut saya sangat baik ya. Dia berikan prompt seperti ini, ada panjang banget, teman-teman bisa baca. Tetapi ada hal yang saya kurang pas dengan prompt yang dia berikan, yaitu dia memberikan prompt yang sangat akurat, sangat besar, ada back end, ada front end, dan menurut saya itu terlalu berlebihan. Jadi saya memberikan uh, perintah tambahan ke AI ChatGPT untuk membuat aplikasi yang lebih sederhana dengan satu file HTML saja. Nah, lalu dia merevisi prompt yang dia berikan dengan prompt seperti ini. Nah, setelah saya baca semua dan menurut saya pas, saya copy promptnya dan saya input ke sebuah
AI yang namanya Cloud AI. Nah, ini dia. Saya input perintahnya, lalu dia memberikan keluaran aplikasi sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, kita tinggal unduh saja, unduh, atau kita ingin melihat isi dari codingan aplikasi tersebut. Nah, seperti yang kita lihat di sini menggunakan HTML saja, tidak ada bahasa pemrograman lain seperti PHP, seperti prompt yang dihasilkan oleh ChatGPT pada perintah pertama. Setelah direvisi, dia hanya memerintahkan untuk file HTML saja. Nah, di sini sudah tersedia untuk UI-nya. Jadi dia ada pengaturan tentang tampilannya, tentang warnanya, tombolnya, dan menurut saya ini sangat luar biasa. Nah, setelah kita unduh kode HTML yang diberikan oleh Cloud sendiri, kita tinggal double klik dan damn, ini dia hasilnya. Ini akan sangat berguna jika bisa diterapkan oleh rumah makan sederhana yang hanya memiliki beberapa menu dan tidak butuh aplikasi yang kompleks yang begitu besar. Ini akan sangat berguna. Nah, seperti perintah kita tadi, di sini ada menu, ada rekapan penjualan. Jadi, sebelumnya saya sudah mencoba aplikasinya dengan membeli 2 ayam geprek, dan hasilnya akan terekam di menu ini. Atau kita akan coba untuk menggunakan aplikasinya sekali lagi. Kita mau beli nasi goreng. Teng, wait, teng, oh, di mana kliknya? Saya lupa. Deng, 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 tot. Sorry. Seharusnya ketika diklik dia akan tambah ke keranjang. Oke, itu untuk nambah stoknya. Oh, ini dari sisi admin saya lupa. Kita akan ke beranda, di mana ini yang akan menjadi tampilan dari para pengguna. Kita pengen beli 1 nasi goreng, nah dia akan muncul di keranjang 1 karena kita udah input nasi goreng, lalu kita ingin membeli es teh manis, lalu kita akan membeli teh botol 1. Jangan, soalnya udah ada es teh manis. Kita beli nasi goreng enaknya ditemenin ayam geprek aja. Nah, kita udah tambahin 3 menu di keranjang, kita bisa lihat. Jeng jeng. Kita lanjut check out. Nah, di sini ada nama pembeli, kita boleh input. Tadi saya sudah input dengan nama Santoso. Nah, kita bisa input nomor telepon, dan setelahnya ada catatan. Jika teman-teman ingin sekalian alat makan, atau teman-teman ingin meminta sarung tangan, atau mungkin teman-teman ingin makanannya sedikit pedas atau jangan pedas, jangan menggunakan acar, teman-teman bisa menambahkan di catatan, lalu lanjut ke metode pembayaran. Jeng jeng, pembayarannya pakai kris, kita tinggal scan, jeder, dan selesai. Kita tunggu makanannya jadi. Menurut saya untuk aplikasi pertama dari AI ini luar biasa banget.
Ini bisa membantu kita untuk mendigitalisasi setiap proses pembelian. Mungkin bisa diterapkan bukan cuma ke warteg doang, bisa ke sistem lain atau mungkin sistem booking lapangan olahraga, lapangan futsal, lapangan badminton, atau mungkin kita bisa terapkan ke hal-hal lain seperti seperti apa ya? Ada banyak sih. So, teman-teman, untuk teman-teman boleh banget untuk mulai belajar penggunaan AI. Teman nggak perlu untuk, bukan nggak perlu sih, untuk sistem yang sederhana, teman nggak perlu untuk belajar pemrograman atau ngoding sendiri kalau hanya untuk membuat aplikasi yang sederhana. Tapi kalau teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi besar yang sangat kompleks, teman-teman perlu belajar pemrograman. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.